Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti Agustin dengan ujung NIM 42 dari program studi Manajemen Informatika kelas 4B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester saya yang berjudul Penerapan Algoritma Linear Regression untuk Prediksi Harga Rumah dengan studi kasus data listing rumah wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kebutuhan tempat tinggal terus meningkat, dan harga rumah dipengaruhi oleh banyak faktor seperti luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar, hingga lokasi. Ketidaktahuan mengenai harga pasar yang bisa merugikan pembeli maupun penjual. Linear regression dipilih karena mampu mengidentifikasi hubungan antar variabel fisik, properti dengan harga. Penelitian ini juga menekankan penggunaan data yang jelas sumbernya, yaitu dari rumah123.com, wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dari latar belakang tersebut, ada 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana menerapkan linear regression untuk memprediksi harga rumah, variabel apa yang berpengaruh signifikan, dan seberapa besar akurasi model yang dihasilkan dan diukur dengan R-squared, mean absolute error, dan Rotman squared error. Tujuan penelitian ini ada 3, yaitu membangun model prediksi rumah wilayah daerah istimewa Yogyakarta, mengidentifikasi variabel signifikan melalui uji p-value, dan mengevaluasi akurasi model. Manfaatnya bagi calon pembeli sebagai referensi kewajaran harga, bagi penjual atau pengembang untuk menentukan harga jual kompetitif, dan bagi akademis sebagai referensi penerapan linear regression pada data real Indonesia. Namun, ada batasan dalam penelitian ini, yaitu datanya mencakup Sleman, Bantul, dan kota Yogyakarta sehingga tidak dapat diregeneralisasi. Variabel yang dipakai terbatas pada 5 atribut fisik properti. Dan penelitian ini hanya menggunakan satu algoritma, yaitu linear regression, tanpa perbandingan dengan algoritma lain. Saya mengkaji 2 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian dari Safalina dan Zainuddin tahun 2023 melaporkan R-squared sebesar 0,678 dari 414 data. Namun, ditemukan ketidaksesuaian antara klaim sumber data dengan atribut yang digunakan. Bahkan membuat variabel jarak MRT, padahal kota yang diteliti tidak memiliki moda transportasi tersebut, sehingga digunakan datanya bukan data real kota tersebut. Kedua, yaitu penelitian Khairiyah dan Fatah tahun 2024 menggunakan 545 data dari Kaggle dan melaporkan p-value secara rinci dengan metodologi KDD yang sistematis, tetapi tidak melaporkan R-squared atau Rotman squared error, sehingga akurasi keseluruhan modelnya sulit diukur. Penelitian ini berupaya menggabungkan kelebihan keduanya, yaitu sumber data yang transparan dan dapat ditelusuri dengan pelaporan metrik evaluasi yang lengkap, R-squared, mean absolute error, dan Rotman squared error, beserta pengujian signifikan. Secara sistematis, model linear regression dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x 1 dan seterusnya, ditambah error, di mana regression mengukur proporsi variasi yang terjelaskan. Mean absolute error mengukur rata-rata selisih absolut, dan Rotman squared error mengukur rata-rata, dan Rotman squared error lebih sensitif terhadap kesalahan besar. Penelitian ini dilakukan melalui 6 tahapan berurutan. Yang pertama, pengumpulan data, pembersihan data, eksplorasi data, pembagian data, pemodelan, dan evaluasi model. Data yang digunakan berasal dari file rumah Yogyakarta CSV berisi 2020 baris data mentah dengan 9 kolom. Sebelum dimodelkan, data ini memiliki 6 tahap pembersihan, yaitu konversi format, harga dari teks menjadi angka, konversi satuan luas, pemisahan kolom lokasi menjadi kecamatan dan kabupaten kota, penanganan missing value, penghapusan duplikat, penanganan outlier menggunakan metode EQR, variabel independen adalah luas tanah, luas bangunan, kamar tidur, kamar mandi, carport, dan untuk memprediksi harga. Data dibagi menjadi 80% latih dan 20% uji. Diimplementasikan dengan Python menggunakan scikit-learn dan state models.
Berikut statistik deskriptif data setelah pembersihan. Rata-rata harga rumah sekitar 1,15 miliar rupiah dengan luas tanah rata-rata 120 meter persegi dan luas bangunan rata-rata 100 meter persegi. Data berkurang bertahap dari 2020 baris mentah menjadi 1.561 baris setelah cleaning dan akhirnya 1.250 baris setelah penanganan outlier. Dari eksplorasi data, distribusi rumah cenderung condong ke kanan. Mayoritas rumah berada di kisaran harga menengah ke bawah. Dari matriks korelasi, luas bangunan dan luas tanah memiliki korelasi positif paling kuat terhadap harga masing-masing 0,74 dan 0,68. Hasil pemodelan menggunakan pendekatan ordinary least square menunjukkan seluruh variabel independen signifikan secara statistik dengan p-value di bawah 0,05. Pada data uji ini, model menghasilkan R-squared 0,6164 mampu menjelaskan sekitar 61,64% variasi harga rumah. Nilai mean absolute error sebesar 328,65 juta menunjukkan rata-rata selisih prediksi, sementara root mean squared error lebih tinggi yaitu 470,32 juta, mengindikasikan adanya beberapa prediksi dengan kesalahan cukup besar, terutama pada rumah berharga yang sangat tinggi. Dibandingkan dua penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan data terbanyak yaitu 1.250 baris dengan sumber data yang jelas dan dapat ditelusuri serta melaporkan seluruh metrik evaluasi secara lengkap. Sebagai simulasi, saya mencoba memprediksi harga rumah dengan spesifikasi luas tanah yaitu 150 meter persegi, luas bangunan 120 meter persegi, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 1 carport. Model memprediksi harga rumah tersebut sebesar 1.434.462.313 rupiah. Menunjukkan model dapat digunakan sebagai alat bantu estimasi harga secara cepat. Baiklah, saya akan menjelaskan kode sintak yang digunakan untuk penelitian ini. Sel pertama mengimpor seluruh library yang dibutuhkan. Pandas dan NumPy digunakan untuk manipulasi data tabular dan operasi numerik. Sel pertama mengimpor seluruh library yang dibutuhkan. Pandas dan NumPy digunakan untuk manipulasi data tabular dan operasi numerik. Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data. Dari scikit-learn, saya mengimpor 3 hal, yaitu train test split untuk membagi data latih dan uji, linear regression sebagai algoritma utama, dan 3 fungsi metrik, dan R-score, absolute error, mean squared error untuk evaluasi. Terakhir, state model API diimport sebagai SM digunakan khusus untuk mendapatkan nilai p-value dan signifikansi statistik tiap variabel yang tidak disediakan langsung oleh scikit-learn. 3 baris terakhir hanya pengaturan tampilan gaya grid pada Seaborn agar semua kolom pandas ditampilkan penuh dan resolusi gambar 100 dpi. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Data dibaca dari file rumah Yogya CSV menggunakan PDR CSV menghasilkan data frame bernama dfraw dan dfraw set menampilkan ukuran data yaitu 2020 baris dengan 9 kolom. Kolom-kolomnya adalah price dengan harga format teks, nav link dan description yang tidak dipakai dalam model, listing location atau lokasi, kamar tidur, bed atau kamar tidur, bed atau kamar mandi, carport, surface area, bundling area, dan bundling area. Fungsi draft info digunakan untuk melihat tipe data setiap kolom dan mengecek apakah ada nilai kosong di level. Selanjutnya adalah pembersihan data. Disinilah proses cleaning dimulai. Saya membuat 2 fungsi custom, yaitu fungsi parse price yang menerima teks harga seperti 1,79 miliar
lalu menghapus RP, lalu mengecek apakah teks mengandung kata miliar atau juta. Jika mengandung miliar, angka di depannya dikalikan 1 miliar. Jika juta dikalikan 1 juta. Koma sebagai desimal juga dikonversi menjadi titik agar bisa diproses Python. Misalnya 1,79 menjadi 1,79. Fungsi parse area yaitu bekerja lebih sederhana, hanya menghapus simbol M kuadrat dan mengubah teks menjadi angka desimal. Kedua fungsi ini diterapkan ke kolom menggunakan metode apply, menghasilkan kolom baru yaitu harga, luas tanah, dan luas bangunan yang sudah berupa angka. Selanjutnya adalah kolom listing location yang dipecah menggunakan CTF split menjadi 2 bagian yaitu kecamatan dan kabupaten kota. Terakhir, saya mengganti nama bed menjadi kamar tidur, bed menjadi kamar mandi agar lebih mudah dibaca. Lalu menyimpan hasil akhirnya ke data frame baru bernama dvclient yang hanya berisi kolom-kolom relevan dan pemodelan. Sebelum menghapus data kosong, saya terlebih dahulu mengecek jumlahnya per kolom menggunakan isna_sum, baris dengan nilai kosong pada kolom harga, luas tanah, luas bangunan, kamar tidur, dan kamar mandi dihapus menggunakan drop_nah. Karena kolom-kolom ini krusial dan tidak bisa diperkirakan begitu saja. Sementara itu, nilai kosong pada kolom carport diisi dengan angka 0 menggunakan filna 0 dengan asumsi rumah yang datanya kosong pada kolom ini memang tidak memiliki carport, bukan data yang hilang secara acak. Terakhir adalah drop duplicates, digunakan untuk menghapus baris yang datanya identik persis di semua kolom. Dan saya mencetak selisih jumlah baris sebelum dan sesudah untuk mengetahui berapa banyak duplikat yang terhapus. Data duplikat yang dihapus adalah 437 baris. Selanjutnya adalah penanganan outlier dengan metode IQR Python. Fungsi rem outlier IQR adalah menerima data frame dan daftar kolom yang ingin dibersihkan. Untuk setiap kolom dihitung Q1 atau kuartil pertama, presentasi 25, Q3 atau kuartil ketiga, persentil 75. Lalu IQR yaitu selisih Q3 dikurangi Q1. Batas bawah dihitung sebagai Q1 dikurangi 1,5 kali IQR dan batas atas Q3 ditambah 1,5 kali IQR. Ini adalah status standar untuk mendeteksi outlier secara statistik. Baris yang nilainya berada di luar rentang ini akan dihapus. Yang penting untuk digarisbawahi, metode IQR ini hanya diterapkan pada 3 variabel kontinu, yaitu harga, luas tanah, dan luas bangunan, disimpan dalam kolom kontinu. Variabel diskrit seperti kamar tidur, kamar mandi, dan carport sengaja tidak dimasukkan ke fungsi ini, karena rentan nilainya sempit, sehingga metode IQR justru beresiko menghapus variasi data yang sebenarnya. Sehingga rumah dengan 1 kamar tidur bisa dianggap sebagai outlier, padahal itu valid. Sebagai gantinya, variabel diskrit ini dibatasi secara manual berdasarkan logika domain. Maksimal 10 kamar mandi, 10 kamar tidur, dan 5 carport menggunakan filter boolean. Selanjutnya adalah eksplorasi data. Tahap eksplorasi data ini terdiri dari 3 visualisasi utama. Pertama adalah histogram dengan kurva KDE dan box plot untuk melihat sebaran harga rumah, nilai harga dibagi 1 miliar, agar sumbu grafik lebih mudah dibaca dalam satuan miliar rupiah. Kedua, 4 subplot sekaligus menggunakan PLT subplot 2,2, scatter plot luas tanah versus harga. Dan selanjutnya adalah persiapan data dan split data latih dan uji. Sebelum pemodelan, variabel independen X ditemukan sebagai 5 kolom fitur. Luas tanah, luas bangunan, kamar tidur, kamar mandi, dan carport. Variabel dependen Y adalah kolom harga. Fungsi test split dari scikit-learn membagi data ini menjadi 4 bagian sekaligus, yaitu adalah xtrain, ytrain untuk data latih, serta xtest dan ytest untuk data uji.
Sebelum pemodelan, variabel independen X ditentukan sebagai 5 kolom fitur, yaitu luas tanah, luas bangunan, kamar tidur, kamar mandi, dan carport. Variabel dependen Y adalah kolom harga. Fungsi train test split dari scikit-learn membagi data ini menjadi 4 bagian sekaligus, yaitu xtrain, ytrain, xtest, dan ytest. Parameter test size yaitu 0,2, yang berarti 20% data dialokasikan untuk pengujian, sisanya 80% untuk pelatihan. Dan menghasilkan yaitu jumlah data latih 1000 dan jumlah data uji yaitu 250. Selanjutnya adalah pemodelan dengan linear regression. Selanjutnya adalah evaluasi model Python. Model yang dilatih dengan scikit-learn digunakan untuk memprediksi data uji melalui model predict xtest menghasilkan array ypred. Prediksi ini kemudian dibandingkan dengan nilai aktual yaitu ytest menggunakan 3 fungsi metrik, yaitu r2score untuk menghitung r-squared, mean absolute error untuk mean absolute error, dan mean squared error yang dihasilkan diakarkan menggunakan np-sqrt untuk mendapatkan root mean squared error. Selanjutnya adalah visualisasi hasil evaluasi. Dua grafik dibuat untuk memvisualisasi performa model. Grafik pertama membandingkan harga aktual sumbu X dengan harga prediksi yaitu sumbu Y dalam bentuk scatter plot dilengkapi garis putus-putus merah diagonal sebagai garis prediksi sempurna. Semakin dekat garis titik-titik data ke garis ini, semakin akurat prediksinya. Kedua grafik adalah grafik residual. Grafik kedua adalah grafik residual, yaitu selisih antar nilai aktual dan prediksi ytest dikurang ypred diplot terhadap harga prediksi. Garis horizontal hitam di angka 0 menjadi acuan. Jika titik-titik residual menyebar merata di sekitar garis 0 tanpa pola tertentu, itu tandanya model cukup baik. Namun jika sebarannya semakin melebar, seiringnya naiknya harga prediksi seperti yang terlihat pada hasil penelitian ini, itu menunjukkan pola heteroskedastisitas, artinya model kurang presisi untuk memprediksi rumah dengan harga sangat tinggi. Selanjutnya adalah simulasi prediksi data baru. Sebagai simulasi penggunaan model di dunia nyata, saya membuat satu baris data baru dalam bentuk data frame pandas dengan kolom yang harus sama persis strukturnya dengan data latih, yaitu luas tanah 150 meter persegi, luas bangunan 120 meter persegi, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 1 carport. Data ini kemudian dimasukkan ke model predict yang mengembalikan array berisi satu nilai prediksi, diambil dengan indeks 0, menghasilkan estimasi harga sekitar 1,43 miliar. Ini menunjukkan bagaimana model yang sudah dilatih dapat digunakan secara praktis untuk memprediksi harga rumah baru hanya dengan memasukkan spesifikasi fisiknya. Sebagai kesimpulan, algoritma linear regression berhasil diterapkan untuk memprediksi harga rumah wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Seluruh variabel yang digunakan terbukti berpengaruh signifikan dengan luas bangunan dan luas tanah sebagai kontributor positif paling konsisten. Model yang dihasilkan memiliki R-squared sebesar 0,6164, mean absolute error yaitu 328,65 juta, dan root mean squared error yaitu 470,32 juta. Untuk penelitian selanjutnya saya menyarankan penambahan variabel lokasi secara kuantitatif, pengujian asumsi dasar regresi linear secara lebih mendalam, dan perbandingan dengan algoritma lain seperti Van den Forest atau XGBoost, serta perluasan cakupan wilayah data agar model memiliki generalisasi yang lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.